Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MOF TV. Malam yang luar biasa karena pada malam hari ini sang tokoh, kehadiran tokoh yang memang layak untuk kita sebut sebagai tokoh pembaharu. Malam hari ini kita kedatangan penulis yang super produktif, seorang pendidik yang luar biasa dan dicintai oleh anak-anak didiknya. Tanpa lama-lama lagi, Pak Irfan Sugeng Rawuh di studio kami. Alhamdulillah. Ya, pripun, gimana kabarnya, Pak? Baik, kabarnya gimana Mas Bambang kabarnya? Alhamdulillah. Sebut apa, Pak niki? Ya, di samping mengajar, ini ada pekerjaan baru. Proyek menulis Mas ya. Proyek menulis nggih. Iya. Ya, kebetulan ada beberapa teman dari kelas menulis itu yang mengajak membuat buku untuk biografinya orang-orang top di Irian. Oh, jauh ya? Iya. Sampai ke Irian. Bahkan dia punya target itu 2 tahun Pak Irfan itu harus punya mobil. Ya saya hanya ketawa itu. Ya orang Irian itu kan kaya-kaya Pak Irfan. Iya betul saya bilang gitu. Jadi dari menulis apa? Autobiografinya? Iya. Harus apa? Ditarget sama orang sana harus punya mobil gitu. Kan dia image-nya gini. Di sana kalau dia prospek 20 orang saja dalam 1 tahun itu mungkin bisa dibelikan mobil. Oh. Gitu ya. Mungkin saya nggak bayangkan itu. Iya. Saya bayangkan dapat 20 tulisan itu kan sudah luar biasa. Iya, Pak. Jadi Betul. kalau dia mungkin money oriented, tapi kalau saya kan bukan itu. Iya. Kadang tujuan orang memesan tulisan ke kita itu kan berbeda dengan kita yang nulis. Dia punya tujuan beda-beda. Kita sendiri mungkin ke arah ke kepuasannya, cuman orangnya mungkin beda lah ya. Terus ini Pak Irfan, kemarin kan barusan Pak Irfan ini yang kita tahu bersama menerbitkan sebuah buku. Dan saya sempat menyaksikan untuk launchingnya atau penerbitannya waktu itu di SMP Pak ya. Di SMP saya pantau dari media itu, wah ini Pak Irfan luar biasa. Kapan-kapan harus saya temui. Saya sudah dalam hati sudah seperti itu. Dan karena dulu waktu saya SMP nggak sempat ketemu Pak Irfan ya, saya lulus, Pak Irfan masuk ya. Saya 2003 bergabung dengan SMP 1. Saya 2002 lulus. Jadi kita undi-undi. Iya, kita selang 1 tahun. Mas Bambang ke SMA, saya masuk. Iya, betul. Dan bukunya yang ini. Pemirsa, ini hasil semuanya, hasil karya Pak Irfan. Jadi ini adalah buku-buku dari Pak Irfan. Ini yang terbaru. Nah, ini buku yang cukup fenomenal dan menjadi buah bibir teman-teman pecinta literasi di Tuban. Karena mungkin banyak yang nggak menyangka ternyata Pelumpang ada sosok seperti Pak Irfan. Dan kemarin kita juga sudah ini Pak, sudah dengan Bu Budi Wasasih ya. Jadi mungkin orang-orang kota nggak menyangka kalau di desa kita ini ada penulis-penulis. Ada penulis yang muncul ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak ini tentang bukunya. Ya ini sebetulnya perjalanan hidup saya sih. Waktu kecil mulai dari SMP itu di Rengel kan, itu memang saya sudah suka pramuka. Jadi Pak Imam Hambali itu beliau itu mentor saya di OSIS dulu. Nah pembinanya kan ada Pak Hanif, ada Pak Imam Hambali, kemudian Pak Arif Abiduoh yang di Tuban itu, kemudian lanjut ke SGO Surabaya kan. Kebetulan di SGO itu sama, karena kita calon pendidik kan di SGO. Cuma bedanya kan kita di olahraga. Justru di situ lebih matang untuk mendapatkan ilmu kepramukaannya. Karena 3 tahun, kita 3 tahun itu dapat. SGO itu selevel SPG. SMA sekarang ya? SPG dulu. Dulu kan ada sekolah guru ya. Nah kebetulan satu-satunya sekolah di Surabaya itu SGO itu. Yang itu pun masuknya saya nggak nyangka kalau istilahnya mau masuk ke situ karena nggak ada perasaan ke situ. Nah itulah jalannya orang itu beda-beda. Iya betul. Ketika saya pengen jadi pelaut, ceritanya pengen jadi pelaut ini, sudah daftar di SKS itu di Kemaritiman di Jalan Juwingan itu, masuk Mas. Tapi ketika diwawancarai kan dia bilang gini,
Mas ini boarding, sekolahnya semi militer. Sampean harus di asrama. Iya Pak, saya tak pulang dulu, bilang orang tua. Nah, waktu itu uang 360.000 itu mahal, Mas. Iya. Tahun 86. 86 itu kalau bapak saya jual sawah itu sudah 2 kedok. Oh, 2 petak 2 petak. Nah, terus dia bilang gini, "Nah, Nek, sawahnya didol. Terus kakak-kakakmu, adik-adikmu mangan opo?" Nah, akhirnya terus itu akhirnya saya punya pikiran, wah, susah ya. Nah, dari situ itu waktu perjalanan saya itu mencari sekolah itu ketemu seseorang, orang Kediri. Sekolahnya di STO. Di STO itu Sekolah Tinggi Olahraga. Kebetulan kampusnya di Kerembangan Bakti. Waktu itu. Nah, di perjalanan itu beliau tanya, "Adik mau apa?" "Saya mau cari sekolah, Mas." Terus dia kenal orang Tuban juga, Mas Pras itu. Mas Pras yang kakaknya siapa itu yang jadi dosen dulu di UNESA itu. Saya lupa namanya. Kemudian saya dikasih secari kertas gini, kayak amplop gitu ya. Isinya di situ hanya bunyi gini, "Mas tulung bocah iki golek sekolah. Sampean kan bapake guru SGO." Mas Ibak itu kan sekolahnya di STO. Sekarang dekan di UNESA sana. Mas Ibak itu. Kemudian saya disuruh mencari alamat ini. Tak cari, Mas. Di sana di daerah Sukolilo, sekitar Karangmenjangan kan. Hanya berbekal tulisan, "Mas, tolong anak ini carikan sekolah." Iya, betul. Jadi itu awalnya. Kemudian begitu ketemu beliau, kan dibaca surat itu. Sing mbok goleki gak ono Mas saiki. Mas Ibaknya kan sedang berlatih dia. Terus saya bapaknya. Terus saya ditanya, "Danemu berapa?" Gitu. Dulu kan danem kedua saya. Di SMP itu. SMP. Sekolahan. Ya istilahnya danem kedua itu kan dulu kakak kelas saya itu danem pertama. 85 kan danem pertama. 86 itu danem kedua. Nah, itu kan masih 6 pelajaran. Nah, itu akhirnya dia tanya, "Berapa jumlah nilainya?" "Saya 43, Pak." "Wih, dukur itu. Masuk di SMA 4 saja masuk itu," dia bilang. "Wah, enggak, Pak, saya pengen sekolah di sini saja," saya bilang gitu. Akhirnya di situ dia bilang gini, "Mas, ini aja. Besok pagi ke sini, tak ambilkan nomor." Langsung diambilkan nomor, Mas. Padahal dia nggak tahu saya. Bapak malamnya itu berarti? Ya, kan sore itu. Iya, malamnya saya datang sore. Di mana? Saya pulang ke rumahnya kakak, ke Banyurip itu. Pulang ke Jadi saya disuruh pulang, terus disuruh ngambil peralatan kan, macam-macam itu. Saya disuruh nginep 2 hari di rumahnya. Untuk tes itu. Jadi itu perjalanan saya. Lepas dari SGO, saya jadi guru di SD. Di Surabaya itu. Nah, mulai di situ saya kuliah, kemudian kuliah pun terlambat. Karena itu perjalanannya di sini semua. Jadi kuliahnya terlambat, teman itu sudah semester 5, saya baru masuk. Ya kan terlambat 3 tahun. Nah, itu. Jadi dia sudah jadi wah sudah galak-galak gitu. Saya baru masuk. Ya, akhirnya ya dapat baiknya juga karena ketemu teman-teman dulu yang teman lama. Iya, betul. Jadi kemudian ditambah dengan perjalanan saya di Sulawesi, kemudian kembali ke sini itu. Di Sulawesi itu apa aktivitas? Ngajar di Sulawesi. Kan saya begitu lulus 97 itu kan ada CPNS. Nah, di CPNS itu saya daftar kan, keterima. Tapi tempatnya di sana, di Sulawesi Selatan. Berapa tahun, Pak? Hampir 6 tahun. Jadi saya lulus itu 97 kan, 98 mulai tugas, 98 sampai 2003 di sana. Kemudian Otoda itu, kan saya berperasaan, kalau Otoda itu kan orang bisa kembali ke daerah. Nah, itu dasar saya. Akhirnya, ya Tuhan akhirnya punya tadi ke saya juga. Kan saya berkehendak, dia juga berkehendak ke saya. Akhirnya 2003 itu bisa kembali ke sini. Tapi tahun-tahun itu kan memang banyak yang kembali, Pak. Ya, dari luar Jawa, ya tahun-tahun kan waktu itu seandainya ketika ada peristiwa Poso itu kita berimbas, ya sudah duluan, Mas. Karena di sana kan tidak berimbas, jadi normal. Jadi enggak. Dari Poso jauh? Dari Poso itu kalau berjalan 2 jam sampai. 2 jam jalan loh Mas ya. Darat? Iya, jalan loh ya. Ada kendaraan, iya. Jadi di tempat saya itu kan bukit ya. Jadi tempat saya itu luar biasa kalau digambarkan. Saya turun itu harus
jalan kaki terus menyeberang danau, Mas. Danau Towuti itu namanya. Towuti itu diseberangi, di seberangnya Danau Towuti itu namanya Pulau Loeha. Nah, SMP yang saya tempati itu di situ. Saya awal itu datang kok ono SMP api ingin di encep nono kene itu piye ceritane, saya bilang gitu. Itu proyek Jepang, Mas. Oh, proyek Jepang. Iya, sama dengan SMP 2 Pelumpang itu. Persis bangunannya persis. Karena sama mungkin iya, proyek Jepang proyek juga. sama. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Bahkan apa ya? Kalau secara pribadi seandainya saya belum berkeluarga gitu masih pengen tinggal di sana. Iya, karena gampang sih mencari kehidupan itu. Kemudian tanah itu sangat luas dan murah sekali. Jadi kalau misalnya mau sedikit gitu ya iso-iso jadi tuan tanah. Cuman kan namanya sudah keluarga ya. Jadi keluarga sudah di sana di Prambon itu saya punya anak satu waktu itu sudah berangkat itu. Jadi anak saya itu saya diterima itu justru kehadirannya anakku itu yang meninggal itu, Mas Bambang. Iya, saya tahu. Nah, itu. Ya. Dan ini Pak, kalau menurut cerita tadi kan Bapak dari ini kan bergelutnya di pramuka. Ya. Terus kok tiba-tiba ini pengen nulis. Iya, mulai nulis itu kapan Pak ya? Nulisnya itu sebetulnya kalau menulis itu kan hampir bagian dari kehidupan saya sudah tiap hari menulis ya. Tapi kan tidak pernah dibukukan. Oh gitu. Nah, kan gitu. Menulis karena ngajar? Ya. Nah, itu kan sama saja. Ketika kita menulis untuk dibukukan kan jadi satu karya. Tapi karena kita menulisnya tidak pernah dibukukan, artinya jadi file biasa seperti itu kan, simpan gitu. Nah, ini termasuk salah satu yang muncul di sini ini adalah pekerjaan. Ini pekerjaan saya. Jadi ini kumpulan dari pekerjaan saya. Judulnya apa Pak ini? Fable, Mythe and Legende. Ini kan cerita-cerita itu. Nah, ketika saya mengajarkan menceritakan itu. Nah, jadi tak ambil filenya, tak kumpulkan, tak bikin redaksi, akhirnya kan jadi buku. Nah, makanya saya bilang menulis itu kan seperti itu. Nah, tapi ketika kita di perjalanan sudah beda yang dianukan kan harus menulis. Nah, seperti itu. Jadi kalau Pak Cah kan menulis itu semudah orang bernapas. Iya kan? Nah, berarti kan mudah. Saya bilang gitu. Dia mudah menulis itu. Tapi ada tapinya. Triggernya banyak. Kendalanya luar biasa. Betul. Orang sibuk. Pak Cah itu kan sibuk. Tapi kok masih bisa menulis. Tiap pagi memberi tausiah saya. Di KMO itu masih, Mas. Jadi tiap pagi itu dia ngirimkan tulisannya di KMO itu. Di kelas menulis itu. Masih di batch itu. Berarti 2 tahun ini sudah. Tiap pagi dia nulis. Berarti menulis itu mungkin tradisi Pak ya? Harus membangun tradisi nulis. Iya memang seperti itu. Kalau beliau sarannya gini, menulis itu harus punya zona waktu. Satu. Yang kedua zona tempat. Nek feel mbek gak feel iku urusan engko. Nah, gitu dia bilang gitu. Tapi ajeke sampai nulis itu harus ada. Nah, ini kebetulan saya punya kucing Mas Bambang. Kucing itu namanya Timung. Nah, Timung ini adalah semacam kayak alarm saya. Ketika dia jam 1, dia membangunkan saya. Kan di luar. Suaranya kan keras. Dia minta pintu. Minta makan. Pulang. Jam 1 malam? Malam. Nah, biasanya kan saya bangun untuk sholat malam itu. Setelah saya kasih makan, saya sholat malam. Dia tunggu itu. Di pinggir saya sholat itu, ditunggui. Nah, setelah itu, nah disitulah mulai saya tergelitik. Oh, berarti waktu ini harus saya manfaatkan. Saya menulis di situ. Berarti ketemu yang dikatakan zona. Zona waktu tadi. Jadi sampai sekarang itu ideal waktu yang untuk menulis itu 1 ketika habis salat malam. 2 ketika lepas subuh. Terus ketiga waktu daring itu banyak sekali waktu. Jadi lepas mengajar, lepas mengajar itu terus kita bisa menghadap laptop ya sambil nunggu anak-anak kita menulis. Terus nanti sekitar jam berapa gitu selesai ya urusan yang lain diurusi. Tapi kecenderungannya sendiri Pak, mungkin kadang kan ada yang spesifik ke cerpen atau ke puisi atau ke esai. Kalau saya itu sebetulnya semua genre mau sih, tinggal ngikuti
permintaan. Ya, kalau secara ini, maksudnya secara pribadi lebih sukanya ke esai. Ke esai. Kan lebih gampang dinarasikan. Karena esai itu kan tinggal kalau kita ketemu apa ya, yang dekat-dekat dengan kita lah paling tidak kita cerita. Kalau kita menceritakan yang tidak mampu kan sulit. Iya, betul. Jadi yang dekat dengan kita itu ya kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Itu sumber literasi, sumber yang asli, tidak bisa di ibaratnya karek gali toh. Bagaimana kita mau menggali itu? Nah, jadi, seperti itu. Bahan yang jenengan kelola sampai jadi buku sebanyak ini adalah tidak jauh dari hal yang terdekat. Oke. Ini menarik pemirsa. Jadi bagi siapa saja teman-teman pemirsa MOF TV yang pengen menulis, ini ada tips bagus dari Pak Irfan. Kalau kamu pengen nulis, tulislah sesuatu yang paling dekat dengan dirimu. Karena itu biasanya juga lebih jujur, Pak ya. Ya. Tidak mengada-ngada. Iya, betul. Kadang kan kalau kita ngambil secara ininya jauh, tidak kita ketahui kan, kita akan banyak membubuhkan kata hubung yang itu akan menjadi narasi yang putar-putar di situ, ya betul. Terus ini Pak, ini kan yang terbaru ya. Terus ini semua diterbitkan dalam jangka waktu berapa tahun, Pak? Kalau sebanyak ini, Pak? Ini ya 2 tahun lah paling tidak. 2 tahun ini semua, Pak ya? Iya, 2000 Juni, awal itu Juni 2020, terakhir ini Juni 2021. Juni 2021. Ya. Jadi ini yang terakhir, yang puasa kemarin. Untuk penerbitannya? Iya. Cuman untuk proses itu nulisnya, kalau ini 1 bulan. Ini 1 bulan. Ini 3 bulan. Kalau ini agak lama soalnya ini kan bercerita tentang cinta seseorang. 3 bulan untuk 1 buku itu bukan waktu yang lama loh, Pak. Kan gini, ketika saya sudah dapat slot, itu kan tipnya dari mentor itu gini. Bikin buku itu gampang sebetulnya. Sampean bikin kantong-kantong saja. Kantong A, kantong B sampai Z. Tapi itu kasih nama. Setelah namanya kan sampean masuk ke kantong-kantong itu kan kapan saja bisa. Jadi dia bikin outline. Semacam kayak kayak subbab lah ya. Seperti bab 1 isinya kiki. Nah, nanti sampean masuk dari situ kapan saja kan bisa. Nah, seperti itu. Jadi saya itu berpikirnya terbolak-balik pun enggak apa-apa. Yang penting realnya. Kan kadang orang mau nulis itu mikir, kok iki gathuk enggak? Padahal enggak harus seperti itu. Kita tulis draftnya dulu, jadikan draftnya dulu, kemudian nah untungnya di situ ada mentor. Jadi kalau kita nggak punya mentor, nulisnya ngawur. Iya, jadi kalau kebentur sewaktu-waktu ada. Jadi ada yang nenggoi, ibarat murid itu punya guru. Nah, makanya saya masuk di kelas menulis itu untuk masuk di jalur komunitas. Nah, kebetulan di IGPT itu kan sekarang sedang giat-giatnya literasi. Nah, beliau-beliau seperti Profesor Sarip, seperti Kang Pujo dan seterusnya yang di Bu Eva, itu kan produktif sekali. Saya lihat di buku-bukunya beliau itu terinspirasi. Tapi saya terinspirasi itu menulis itu ada seseorang teman di KMU itu. Dia sakit, Mas, stroke. Namanya Bu Helen itu dari Palembang. Stroke itu yang dipakai tangan kiri, 1 tangan ini saja. Dia bisa menulis 300 lembar. Bayangkan. Ini menceritakan tentang sakitnya beliau sampai dia berobat dan seterusnya, akhirnya sembuh. Nah, pikiran saya itu orang sakit begitu bisa menulis seluar biasanya begitu, apalagi saya yang sehat. Itu trigger yang paling kuat di diri saya. Terus di samping itu teman-teman kan selalu mensupport di kelas pagi itu, selalu memberikan gelitik lah. Wes sampean piye wes ono perkembangan piye? Oh, ini sampai di sini. Akhirnya beberapa teman ini punya karya solo yang tergabung di EPK kalau di kelasnya itu. Emak-emak punya karya. Ini terus ada bapak-bapak punya karya. Kebetulan saya harus masuk di bapak-bapak punya karya. Pengen di launching soalnya. Kan gitu. Punya buku nggak di launching orang top kan. Betul. Jadi kemarin itu persis di bulan puasa itu sebelum puasa selesai itu 3 orang yang muncul. Pak Hartono Jakarta, Bu Wardah Jakarta, terus saya. Punya saya itu 200 eksemplar, Pak Hartono 200,
Bu Wardah ini 500 eksemplar. 500 eksemplar. Itu PO sudah habis. Dan padahal harganya tidak murah, Mas. 250. Ya, tapi memang punya Bu Wardah itu karena menceritakan perjalanan hajinya dia. Kalau Pak Hartono itu kan mencari duit dari rumah karena dia termasuk online shop. Tapi memang untuk karya-karya yang berkualitas, kadang teman-teman yang memang kebetulan cinta dengan itu kan tidak menjadi persoalan. Kadang-kadang piro wae berapapun yang penting itu menarik bisa menginspirasi. Betul. Memang harga untuk sebuah ilmu itu kan tidak murah, dan ya mungkin itu Pak yang agak sulit ya untuk membangunkan menggugah kebiasaan. Ya, minat literasi, terus membangunkan kembali lagi tradisi menulis. Apalagi untuk guru Pak ya. Karena saya juga banyak menemukan teman-teman itu yang kebetulan ngajar tapi juga tidak suka membaca. Itu kan aneh ya. Itu kan aneh karena minimal kan harus update. Harus tahu dulu ya. Minimal harus update ilmu, tapi sudah nggak mau baca. Dianggap benar kene kabeh. Ya, padahal sangat tidak. Padahal sangat tidak, dan itu memang terjadi. Tapi ini luar biasa loh Pak, dengan 3 bulan, berapa bulan. Saya ada janji dengan teman. Itu mungkin ini tahun kelima, tahun 2021 ini tahun kelima untuk buat antologi. Nggak jadi, masih belum jadi. Kalau antologi itu pengalaman saya yang saya dapatkan itu ketika bahannya sudah ada, itu tinggal ada nggak orang yang mau mengeksekusi, itu saja. Jadi penanggung jawabnya. Itu kalau semua nggak jadi. Jadi kemarin itu bahkan ini yang terakhir ini Merenda Aksara ini prototipenya temannya ini sebetulnya. Jadi ini tuh satu paket dengan ini. Tapi ini tak terbitkan 2021, ini 2020. Awal saya menulis. Berarti harusnya yang ini dulu. Iya, ini kan gabung. Ini autobiografi, ini puisi, ini puisi, terus ada cerpen, terus artikel. Artikelnya sama cerpen sudah terbit duluan di bulan Juli kalau nggak salah kemarin. Puisinya itu. Belakangan. Puisinya di belakangan karena si Mbak Epinya banyak Mak, permintaan ini. Jadi ini ditahan dulu. Ya sudah nggak apa-apa saya bilang gitu. Jadi akhirnya seperti itu. Saya juga nggak nyangka loh Pak, kalau akhir-akhir ini terus Mbak Evi punya apa? Percetakan dia. Kebetulan tak dorong gini Mas, harus diurus sikapinya. Soalnya itu prestis. Kan nggak bayar saja Mbak saya bilang. Itu kan sekarang semua kan online shop itu, jadi sebetulnya lebih mudah. Mungkin masih ada kendala apa gitu. Kan perizinan seperti kan IKP itu kan ada hubungannya dengan layak enggak penerbit itu kan. Betul. Gitu. Ini kemarin saya ditawari di Meta itu, saya coba. Meta di Ngagel itu, dia kan japri saya, Pak Irfan masih ada karya yang belum terbitkan. Saya punya Mbak ini sudah tak simpan lama tapi enggak mau tak terbitkan, mau tak pakai naik pangkat sebenarnya gitu. Jadi masuk di saja di paket. Dia punya paket promosi September itu diikutkan. Tak coba tak masukkan. Kemarin kok sudah langsung ditindaklanjuti, tinggal ini sudah di proofreader sama dia, tinggal nunggu hasil layoutnya. Terus ini kan teman-teman di bulan bahasa ini kan ada acara membedah buku penulis Tuban. Kebetulan kemarin Irfan yang diikutkan yang mana? Ini yang saya ikutkan. Oh, yang itu. Nggak tahu yang dibedah siapa. Soalnya kemarin itu perasaan saya kan saya harus bedah buku saya sendiri. Ternyata nggak boleh, harus orang lain. Nah, gitu. Ya, teman-teman panitia juga bilang kemarin sempat ketemu terus bilang ini harus bukunya harus dibedah sama orang lain. Akhirnya saya kemarin Mahrus itu saya dijabri Kak Sri, Pak Irfan bukunya tidak boleh dibedah sendiri, harus orang lain. Terus kebetulan saya kan belum di list masuk. Pak Irfan sudah tak masukkan list, cuman saya minta di puisi aja Mbak. Karena itu lebih dekat dengan saya. Akhirnya Pak Irfan bedah bukunya? Puisinya Kak Sriatni. Yang Kusapa Dunia dengan Senyuman. Mulai nulis puisi umur berapa Pak? Kalau puisi sih, saya itu di IKIP itu kalau pacaran pakai puisi. Iya, tapi kan belum ini belum benar-benar
pertama menulis? Pertama nulis ya ketika awal pandemi itu. Mbak, bukan pertama nulis puisi dulu. Oh ya, waktu SMP itu sudah suka. SMP sudah nulis ya? SMP itu sudah sering nulis puisi. Bacaan tahun itu apa, Pak? Yang ngetren? Kalau saya itu yang paling suka ya sejarah sih sebetulnya. Kayak misalnya karya Motinggo Bose itu. Bose. Misalnya di Lembah Tidar, Prahara di Lembah Tidar. Kan kepahlawanannya itu yang saya suka. Nogo Soro Prabu Inten. Iya. Backgroundnya sejarah, tapi diupdate dengan cerita. Ya memang rata-rata apa ya, buku yang beredar banyak di masyarakat. Kalau roman nggak terlalu suka saya. Roman nggak terlalu suka. Tapi nulis puisi. Nulis puisi. Tapi roman nggak begitu. Roman nggak terlalu suka. Berarti nggak suka Rumi, Gibran gitu nggak suka, Pak? Nggak suka. Nggak suka ya malah. Kalau saya puisi itu cenderung ke seperti Khairil Anwar. Sapardi ya lebih yang ini ya, yang menghentak-hentak ya. Kalau yang seperti apa ya, penulis bahkan kalau saya lihat yang sekarang itu kan cenderung memang eranya beda. Karena posisi sekarang pun orang buat puisi itu kayaknya mengalir saja, seperti dulu kan stansanya, rimanya, baitnya, jatuhnya harus AI misalnya seperti itu. Nah sekarang dilepaskan yang namanya puisi bebas itu, orang sudah berceloteh enggak. Pokoknya pengennya dia bikin puisi ya jadilah puisi. Nah, menurut Pak Irfan gimana? Ini malah baik atau ya sebetulnya zaman itu kan membawa era ya. Misalnya zaman dulu pantun, karya-karya lama itu, sastra-sastra lama, gurindam. Tapi orang dulu itu kan suka seloka, suka gurindam itu mengibaratkan. Orang Jawa bilang gini, bocah kok anteng kitiran. Nah, wong kitiran kok anteng, kan gitu. Kitiran itu kan berputar. Iya, betul. Terus antengnya kayak opo, kan gitu. Jadi orang mengibaratkan itu. Nah, ibarat-ibarat itu sekarang tidak muncul. Ibarat itu disembunyikan sekarang. Jadi dia langsung saklek. Tapi muni goblok ya goblok. Lebih. Jadi vulgarnya keluar. Artinya tidak dibungkus dengan bahasa, orang dulu mau ngomong Mas Bambang malas saja orang berpikir. Bocah kok kaya tengu. Padahal dia langsung nembak Mas Bambang itu malas. Tengu itu kan malas. Dia tidur dengan anu saja. Padahal sampean kroso kira-kira dikatakan wong kok kaya tengu. Padahal sampean disindir tapi tidak terasa. Saking halusnya. Saking halusnya. Itu bedanya orang dulu dengan orang sekarang. Marahnya guru dulu itu wajahnya sudah begitu mengerencetkan keningnya saja. Itu muridnya sudah tahu kalau dia marah. Kalau sekarang bentak ngebrak meja itu dianggap gak marah. Masih, ya kan? Nah, seperti jadi menurut saya dulu orang bikin puisi atau gurindam atau pantun itu memang zamannya dulu itu kayak seperti itu. Jadi orang-orang masih mengedepankan sastra lama yang luar biasa. Tapi itu inti dari perjalanan itu. Sekarang kan sastra baru. Generasinya juga baru. Hidup mereka beda. Sekarang zaman saya dengan zaman anak-anak saya nantinya itu juga sudah beda. Dia bikin puisi pakai HP saja cukup. Iya kan? Tanpa harus ditulis. Tapi dia cukup lihat Sapardi kayak gini. Ya, Umi Kulsum. Iya kan? Nah, seperti itu. Mas Bambang. Oh, Pak Irfan puisi ini. Nah, tapi minimal ada jejak, Mas. Kan gitu. Yang diingatkan, mbahku kayak biyen ya nulis puisi ya. Nah, itu kan. Terus di samping itu nulis itu kan termasuk ibadah. Jadi ibadah kita, orang lain tidak nilai, tapi orang lain yang membaca itu menilai. Nah, itulah termasuk kalau itu dibuat inspirasi berarti dia mendapatkan juga hikmah. Bahwa kita menulis itu jariah untuk diri kita. Secara tidak langsung kan gitu. Jadi tabungan kita termasuk menulis itu bukan hanya untuk di dunianya. Nah, itu. Tapi kalau dari keluarga ada ini Pak, ada keturunan mungkin dulu Bapak Pak Irfan kalau atau Bapak itu yang nulis gitu. Nulisnya enggak sih, gambar dia. Oh, gambar. Ya, tapi sejarah seni itu ada ya? Iya. Dia itu kan orang tonil. Oh, pemain tonil. Iya. Dia ketoprak main, wayang orang main, bapak saya itu. Nek joget ya seneng ngono kae, ngiding ngono kae. Jadi orang-orang tradisional itu kayak gitu. Terus
dia paling suka gambar wayang. Wayang Mas Bambang. Kalau ada orang hajatan 7 bulanan itu minta ke bapak mesti gambarkan 2 gambar itu. Sri Kandi ya? Sama Arjuna. Yeah, Kalau sekarang kan Alip sama Bak cukup. Mbah piye? Jadi memang agak ini Pak. Saya berbincang dengan banyak orang yang hari ini kebetulan di momen-momen emas untuk kreativitasnya. Itu memang selalu ada ini. Mungkin bapaknya atau mungkin kakeknya dulu memang dia ada semacam garis darah. Ini sebetulnya anakku ini yang Dinda itu kalau nulis juga bagus, cuman dia nggak mau explore. Sementara yang kakaknya itu memang feel-nya banyak. Dia punya talent itu banyak. Maksudnya dia di gambar juga pintar, di nulis juga pintar. Tapi mirip dia kakeknya. Ya? Kalau dia itu lebih cenderung ke agak melo-melo sedikit gitu. Justru saya ingat Dinda itu karena tugas puisi. Jadi dulu waktu di SMA itu tugas puisi, waktu saya nilai, kok ada yang bagus ini siapa gitu loh, anak ini siapa? Kan memang agak pendiam, ya, jadi nggak begitu ini ya, nggak begitu menonjol di kelas. Cuman begitu mengumpulkan tugas, ini ada potensi gitu. Cuman dulu karena ya seperti itulah, jadi ada banyak tugas yang diberikan ke saya, jadi kadang-kadang malah nggak sempat untuk ini fokus pada ini, yaitu permasalahan di pendidikan kita, terlalu banyak tugas di luar ini. Terus ini Pak ya, mungkin ke depan planning untuk buku terbaru atau apa? Ini sudah siap, jadi saya siapkan 1 draft buku sudah juga menindaklanjuti yang ini. Ini judulnya kan Dari Desa Menjemput Asa. Iya. Tapi kalau yang satu itu nanti saya kasih judul Jejak Sang Pelatih. Oh. Nah ini kan pelatih. Iya. Tapi kan belum muncul jadi betul-betul. Ini tak kupas betul yang pelatihnya itu. Tapi pembina pramuka di Tuban yang nulis juga banyak Pak ya? Atau baru Pak Irfan? Kayaknya kok mungkin belum ada ya kayaknya. Baru Pak Irfan berarti. Iya. Pak Parman nggak nulis ya? Nggak kelihatan. Ya sebetulnya bisa sih beliau, tapi mungkin waktu ya. Ya bisa, beliau kan guru bahasa Indonesia. Bisa. Ini kemarin sempat diminta Mas Bupati nih 1. Oh, iya. Mas Lindra. Iya. Kebetulan ada Kakwarca baru kan. Oh iya. Yang Pak Anu itu yang dari Anu itu, tapi belum dilantik. Draftnya juga kemarin kan kebetulan saya kan di tim formaturnya. Nah, kemudian diundang di Kwarcap, kemudian salah satunya ini berkesempatan saya menyampaikan buku saya ini. Ini loh, pramuka juga bisa nulis, saya bilang gitu. Penting. Oh ternyata orang Pelumpang juga bisa nulis. Ujung-ujungnya itu. Karena memang ini Pak, memang tahun-tahun belakangan ini saya memfokuskan diri untuk aktivitas di Pelumpang. Jadi saya coba mengenal orang-orang yang memang itu mau menggiatkan literasi, terus di kesenian, di teater, di apa itu. Saya mencoba mencari itu. Kemarin ketemu Budi Wasase, beberapa kali kita sudah kolaborasi. Saya undang main waktu saya ada acara, saya undang untuk baca geguritan, baca puisi. Gitu. Kalau itu di SMP itu Pak Purwo. Sekarang Pak Purwo Suleksono itu. Iya, Pak Purwo di Karawitan, di musik ya, di musik Pak Purwo. Kemarin dapat juara 1 kalau nggak salah, yang di Anu itu. Putrinya Harapan 1. Kalau yang laki-laki itu Dimas itu juara 2. Oh iya, Dimas kemarin kesini Pak dengan grupnya ya. Kemarin sempat ngundang grupnya. Dimas itu luar biasa, anak talented betul itu. Iya betul. Saya bilang nemok sampean. Pak Purwo memang ini agak teliti dengan bakat-bakat. Dimas itu kan dulu Habibie, yang putranya Mas apa itu yang Talun. Iya, Samben. Oh, Samben Timur yang sekarang RA itu. Iya. Betul. Nggak tahu apakah dilanjutkan bakatnya dia itu. Seperti itu. Terus harapan ke depan Pak, mungkin untuk penulis. Ya mudah-mudahan baru mulai menulis. Kalau untuk yang teman-teman baru mulai itu, yang penting semangat. Menulis itu harus ada semangat. Kalau kita ngelukro nggak bisa. Nggak bisa nulis. Wong sing ape nulis ngelukro nggak, sing ditulis nggak ngelukro. Gitu. Jadi harus semangat. Bahasa kemalasan. Ya, jadi orang itu kalau semangat dia akan muncul energi. Iya. Energi. Betul. Saya bandingkan gini. Ketika plankton itu
pengen nyuri resepnya Master Crab. Dia kan mencari segala cara. Iya kan? Padahal dia itu kecil, tapi pengen mengambil. Padahal kalau ketika dia tahu rahasianya, dia nggak akan berani mencuri itu. Iya. Karena apa yang dibungkus di kertas itu adalah dia. jadi bumerang nanti ketika dia betul-betul sudah tahu apa yang ada di dalam resep itu, ternyata dia yang dibungkus. Nah itu kan bumerang akhirnya. Nah seperti itu. Jadi untuk pesan dari Pak Irfan malam hari ini, yang ingin mulai menulis, siapapun Anda, kalau ingin nulis harus semangat. Karena yang malas tidak akan menghasilkan bahasa yang baik. Betul. Ya, betul. Oke, terima kasih pemirsa MOF TV sudah menyaksikan petuah-petuah dari Pak Irfan, sudah menyimak hal-hal positif yang telah disampaikan oleh Pak Irfan. Terima kasih Pak Irfan. Sampai jumpa di acara Sang Tokoh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.